Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berbahagia karena nama Bapak Ibu tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba yang kelak akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama untuk menerima mahkota, lalu masuk dalam surga. Bapak Ibu tidak dibangkitkan dalam kebangkitan yang kedua, karena kebangkitan yang kedua adalah untuk dihakimi. Amin. Kali ini kita akan membahas masalah penebus dan juru selamat. Penebus itu P-nya huruf besar ya, awal katanya ya. Itu hanya ada di perjanjian lama, tidak ada di perjanjian baru. Kalau toh ada di Roma 11 ayat 26, itu hanya mengutip perjanjian lama, yaitu mengutip Yesaya 59 ayat 20. Contoh kata penebus di perjanjian lama adalah yang terdapat dalam Yesaya 63 ayat 16. Tuhan, ini terjemahan dari Yahweh ya, oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Namamu adalah penebus kami sejak dahulu kala. Ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Jadi jangan dibalik, Bapa kami adalah Tuhan, tetapi ini adalah sebutan, ya, sebutan untuk Allah. Ya. Ini sebuah pengakuan. Ya. Engkau adalah Bapa kami, ya kan? Nah, namamu adalah penebus kami. Nah, itu maksudnya ya. Jadi Tuhan itu penebus ya. Nah, sekarang juru selamat ya, ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kalau tadi itu penebus hanya ada di perjanjian lama. Nah, sekarang juru selamat itu ada di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita lihat contohnya di perjanjian lama yang terdapat dalam Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Sedangkan di perjanjian baru kata juru selamat ada di Yudas 1 ayat 25 dan 1 Timotius 2 ayat 3, Lukas 1 ayat 46 dan 47 ya. Kita lihat yang di Yesaya 63 ayat 8. Yesaya 63 ayat yang ke-8. Bukankah ia berfirman, sungguh mereka umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Ya. Lalu kita lihat juga dalam Yudas 1 ayat 25. Harus memakai ayat-ayat Alkitab ya, jangan tafsir ya, jangan tafsir bebas. Nanti terkena 2 Petrus 1 ayat 7 ayat 19 ayat 20 ya, dan 21. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa. Nah, juru selamat kita. Nah, ini juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Allah yang esa itu, juru selamat itu, ya, Tuhan kita namanya Yesus Kristus.
Juru selamat itu ternyata namanya Yesus Kristus. Juru selamat itu. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Nah, sejak kapan? Sejak sebelum segala abad. Zaman purba dulu, sebelum dibentuk, ya, alam ini maupun surga, dia sudah memakai nama Yesus. Jadi nama Yesus itu bukan nama ece-ece, bukan nama yang baru muncul tahun 325 pada saat Konsili Nisea. Sebab itu segala yang ada di bumi maupun di surga tunduk kepada nama Yesus. Itu nama Allah, nama yang berkuasa. Bukan Tritunggal, bukan Bapa. Ya. Jadi jangan merendahkan nama Yesus, ya. Dia adalah Sang Pencipta. Sejak sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu kekal namanya. Allah itu kekal namanya Yesus Kristus. Ini lebih percaya kepada si Tertullianus, Calvin, Martin Luther, bapak-bapak gereja yang tidak ada di Alkitab namanya, daripada Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yesus direndahkan oleh kalian. Kalian menghina dia. Tidak ada lagi pertobatan. Itu dosa yang mendatangkan maut. Kalau dosa-dosa yang biasa itu diampuni. Ada 3 dosa yang mendatangkan maut. Bunuh diri, murtad, dan menolak Roh Kudus. Tidak pernah akan diampuni. Ya. Jadi sudah jelas, ya. Juru selamat itu namanya Yesus. Nah, sekarang kita lihat. Apa beda penebus dengan juru selamat? Ya, penebus itu hanya ada di Perjanjian Lama. Nah, juru selamat ada di 2, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ya. Penebus dan juru selamat yang ada di Perjanjian Lama itu harus Tuhan, harus Yahweh. Tuhan Yahweh maksudnya, yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar semua, ya. Yang dengan demikian penebus dan juru selamat itu harus Allah. Itu di Perjanjian Lama. Penebus dan juru selamat itu harus Allah. Ya, Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Juru selamat di Perjanjian Baru itu harus Tuhan, Allah, dan punya nama Yesus Kristus, seperti yang sudah saya bacakan dalam Yudas 1 ayat 25. Nah, ini yang mustahil jadi juru selamat. Ya. Tidak mungkin Bapa itu jadi juru selamat. Sebab si Bapa itu bukan Allah. Bapa itu menurut doktrin Tritunggal itu adalah pribadi pertama. Allah itu bukan pribadi, Allah itu roh. Sesuai dengan Yohanes 4 ayat 24. Dan tidak ada pribadi ke-1, kedua, dan ketiga. Ini yang mustahil, ya, yang jadi juru selamat. Sebab itu tidak pernah ada Bapa itu. Oh, Bapa yang menyelamatkan. Tidak ada. Yang menyelamatkan adalah Yesus. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ayat-ayatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mungkin putra itu menjadi juru selamat. Sebab putra itu bukan Allah. Ya. Juru selamat itu harus Allah. Nah, sekarang yang ketiga, mustahil juru selamat itu anak.
Sebab anak bukan Allah. Anak adalah sebutan. Waktu firman yang adalah Allah, itu menjadi manusia, lahir lewat Maria. Itu yang disebut anak Allah. Tidak mungkin Allah beranak. Nah, itu Lukas 1 ayat 31 dan 35, silakan dibaca. Jadi mustahil juru selamat itu Bapa, Putra, atau Anak. Alkitab mengatakan juru selamat itu harus Allah. Sebab itu, kembalilah ke Alkitab. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.